Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi dalam satu kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan kita sudah sampai di kitab Ayub. Ayub khususnya pasal yang pertama sampai Ayub pasal yang kelima. Sebagai pengantarnya saya akan membaca satu ayat. Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 berkata demikian. Sekali lagi, Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tentu ayat pertama dalam kitab Ayub ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ayat yang sudah mungkin biasa kita baca, kita dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah menghafal tentang hal ini. Kitab Ayub dimulai dengan satu latar belakang yang menjelaskan siapa Ayub itu. Ayub itu dia adalah seorang yang saleh. Ya, saleh kita sudah ngerti seperti apa seorang yang saleh. Jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bagi saya pribadi, seorang Ayub ini adalah mungkin belum bisa dikatakan sempurna, tapi di atas rata-rata dalam hal kerohanian, dalam hal imannya kepada Tuhan. Mari kita belajar siapakah di antara kita yang sudah menjadi seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kalau kita mau jujur, mungkin Ayublah satu-satunya yang memiliki karakter rohani seperti ini. Ya, saya pun masih belajar untuk hal ini. Dalam cerita kitab Ayub ini, memang Ayub sebagai tokoh sentral, tetapi ada ketiga temannya juga. Tentu ada keluarga Ayub. Ayub dia juga punya seorang istri, sekalipun nama istrinya itu tidak tercantum di dalam kitab Ayub ini. Dia memiliki 14 orang anak laki-laki dan 6 anak orang perempuan. Jadi ya keluarga yang luar biasa. Itu tercatat di Ayub pasal 1 ayat yang kedua, Ayub pasal 42 ayat 13 sampai 14. Di sana menjelaskan tentang jumlah keluarga dari Ayub. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ada 3 nama yang sangat familiar. Sebab itu nama-nama itu juga sudah bagi kita orang tua, ada yang memberi nama anak-anak kita seperti nama Ayub, anak perempuan khususnya. Yang ketiga nama itu adalah Yemimah, Kesia, dan Keren-Hapuk. Ya, di jemaat saya melihat ada begitu banyak, bahkan orang-orang Kristen yang punya keturunan memberi nama hal seperti itu, atau nama-nama Yemimah, Kesia, dan Keren-Hapuk. Sebab dia jelaskan dalam Alkitab, tidak ada wanita-wanita atau anak-anak perempuan secantik anak-anak dari Ayub ini. Dalam Alkitab, nama Ayub dan menjelaskan tentang pribadi Ayub yang menderita dan dipulihkan oleh Tuhan tercatat sebanyak 56 kali di dalam Alkitab. Itu tercatat dalam ketiga kitab. Yang pertama ya kitab Ayub sendiri, yang kedua kita dapatkan itu di kitab Yehezkel, dan yang ketiga di dalam kitab Yakobus. Dan Ayub ini dijelaskan di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ketiga, dia adalah seorang peternak yang sukses, kaya raya, yang berhasil. Dia seorang yang berasal dari tanah Uz. Kalau di peta Alkitab, tempat itu bernama Edom. Apa yang dapat kita ambil atau sebagai perenungan dari kitab Ayub ini? Memang tidak secara keseluruhan dari pasal 1 saja kita melihat. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan ia seorang yang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, apa yang ada di benak kita tentang seseorang ketika dia memiliki karakteristik rohani seperti Ayub? Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Saya coba membawa apa yang ada di benak kita. Yang pertama tentu
Ayub akan mengalami semua hal yang baik dari Tuhan. Ayub tentu akan menjadi orang yang terpelihara. Dengan kata lain, pasti dia akan jauh dari masalah dan persoalan. Ayub pasti akan menjadi seorang yang diberkati sebab dia seorang, sekali lagi, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub akan menjadi seorang yang sangat berbahagia. Itu menurut anggapan kita mungkin. Dan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan tujuan seperti itu. Saya harus saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan supaya di sini daftarnya adalah semua yang baik, menerima hal-hal yang indah, menerima berkat dari Tuhan, menerima perlindungan dari Tuhan. Tetapi mari kita lihat, ini satu perenungan pelajaran bagi kita juga. Bagaimana dengan kenyataan yang dialami oleh Ayub? Atau dengan kata lain, apa yang terjadi dengan Ayub yang memiliki kerohanian yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, bagi seorang Ayub tidak ada yang kurang dalam hal kerohanian. Dia seorang yang takut akan Allah. Tetapi pada kenyataannya, toh Ayub dalam keadaan dan kondisi yang sangat terpuruk. Kita sudah tahu cerita kitab Ayub seperti itu. Saya secara pribadi belum pernah menemukan seorang yang kira-kira memiliki karakteristik rohani seperti Ayub, tapi juga menderita luar biasa seperti Ayub. Dan ini tentu menjadi perenungan bagi kita, pelajaran bagi kita. Bahwa seperti apapun kesetiaan kepada Tuhan, kita kepada Tuhan, bukan berarti kita akan terbebas dari masalah. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca kitab Ayub ini satu kitab yang luar biasa isinya. Tapi juga ada begitu banyak pertanyaan ketika seseorang membaca dan menyelesaikan kitab Ayub ini. Kok bisa terjadi itu? Nah, kita melihat dan kita membaca dalam kitab Ayub ini, karena Ayub mengalami hal itu sebagaimana dia seorang manusia sama seperti kita, terjadi pemberontakan. Ada perasaan tidak terima dengan kenyataan yang Ayub alami. Pribadinya tidak terima. Ada rasa pemberontakan dengan kenyataan yang dia alami. Ayub pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga, Bapak Ibu bisa baca, di sana dikatakan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dia menyesal mengapa aku dilahirkan. Ayub pasal 3 ayat yang ke-11 bahkan di sana menjelaskan Ayub sendiri menyesal dengan perjalanan hidup yang Tuhan izinkan. Ayub pasal 3 ayat 26, ada hal yang luar biasa yang dialami selama perjalanan hidupnya ketika Tuhan izinkan penderitaan itu dialami. Tidak pernah dia mengalami ketenangan. Dia berkata dia selalu ada dalam situasi yang tidak baik. Sama seperti kita, ada hal-hal yang bisa kita tanggung dalam perjalanan hidup kita, tetapi ada juga yang tidak bisa kita atasi. Sebab memang kita manusia ini penuh dengan keterbatasan. Ada masalah-masalah yang besar yang bisa kita hadapi, tapi sekali lagi kekuatan kita manusia itu terbatas. Demikian juga Ayub, ada pergumulan yang tidak kuat dia tanggung. Pergumulan hidup yang terlalu berat. Dan ini saya ingin katakan kepada kita, sama seperti kita, sama juga seperti yang dialami oleh Ayub. Sebab pada dasarnya kita manusia ini tidak suka dan tidak mau menderita. Kalau bisa jangan ada pergumulan, itulah kehidupan kita manusia. Mari kita lihat. Ayub pasal 4 ayat 3-6 saya akan baca berkata begini, ini ada nasihat yang baik. Dan biar ini menjadi perenungan bagi kita. Ayub pasal 4 ayat 3-6. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Ini dilakukan Ayub ketika Ayub dalam keadaan baik. Ayat yang keempat. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Sekali lagi, ini dilakukan Ayub ketika Ayub dalam keadaan yang baik. Tetapi sekarang dirimu tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Tuhan adalah takutmu akan Allah yang menjadi sandaran dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ini adalah nasihat dari Elifaz untuk
Ayub. Suatu nasihat yang tulus, yang keluar dari dasar hati, dari apa yang dialami. Dengan kata lain, Ayub diberi nasihat oleh Elifaz. Jangan engkau hanya mengajari orang dalam kesusahan. Engkau ketika mengalami kesusahan, engkau pun harus terima. Buktikan imanmu, engkau harus kuat. Jangan lemah, sekalipun dalam kesulitan. Sewaktu jaya apa yang dilakukan oleh Ayub, kita pun bisa melakukan hal itu, memberi kekuatan kepada orang. Tetapi ketika kondisi berbalik, Ayub jatuh dan terpuruk. Dan siapapun bisa alami seperti itu, ternyata sifat manusia itu adalah lemah. Menjadi perenungan bagi kita, jangan sombong dan jangan angkuh, jangan berbangga karena kekayaan, popularitas, dan jabatan. Semuanya itu sementara, sewaktu-waktu bisa hilang, sama seperti roda yang berputar. Ayub sebagai contohnya. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sudah siapkah kita untuk menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi? Sewaktu-waktu situasi bisa berubah, dan perubahan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kita yang setia kepada Tuhan, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, tapi toh dia juga mengalami situasi yang dia tidak bisa hadapi dengan kekuatan dia sebagai manusia. Mengawali tahun 2022, kita tidak tahu situasi yang ada di depan kita. Mungkin saja, sekali lagi, mungkin saja kita juga mengalami hal yang kita tidak bisa prediksi. Tapi nasihat kebenaran firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat, jangan menyerah. Maju terus di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 14, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, bukan kuat dan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan yang ada pada kita. Ayub, arti dari nama Ayub adalah seorang yang pernah diuji. Artinya pernah, tapi dia bisa melewati ujian. Demikian juga kehidupan kita, kesalehan, kesetiaan kita, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kita pun pasti akan mengalami proses yang sama diuji. Tetapi biar kita mengalami seperti arti nama dari Ayub ini, seorang yang pernah diuji. Kita pernah mengalami, kalaupun kita akan mengalami, tapi ujian itu, ada ayat yang berkata tidak untuk selamanya. Orang benar itu dibiarkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada umat-Mu. Bawalah umat-umat-Mu berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami umat-umat-Mu, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami umat-umat-Mu. Engkau dinantikan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami kepada segala kebenaran-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Apapun yang kami alami, iman kami tetap kuat. Kami tetap menjadi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.